kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, intinya ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti para Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. dengan beberapa alasan. Ini memang bagus itu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Memang mari kita lakukan ya supaya menjadi Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil
belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kita mulai lagi, Bu Linda. Rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Udah nampak liputan muncul ini sudah, tapi di layar enggak zoomnya Kak, nggak keluar tampilannya. Sekarang keluar Kak. Alhamdulillah. Mulai dari awal boleh kan? Sebentar Bu. Kelihatannya Kak. Oh, untuk tampilan apanya kenapa? Sudah webinar tingkat audio positif. Ibu masih video. Oh ya, kita apa terus untuk di nasional. Ini aja. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Lima ya tapi itu paling kasar sekali. Mak buka itu video-video tempat ayam mana ya? Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Nggak tolong rekam ya Pak dari awal sampai Berbagi untuk negeri, intronya juga nanti Pak minta maaf. kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar Ya Bu Sinta, udah bisa dimulai. Kita ulang dari awal ya Bapak. pada Ibu Pertiwi. Ya mohon maaf Bapak Ibu. Dengar salah ada. Mohon maaf Bapak Ibu yang kami banggakan. Kita menunjukkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Justin MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Kaping. Yang terhormat Bapak Ibu yang mengikuti webinar virtual kegiatan ini yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini hari Rabu 14 September 2022 kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dapat mengikuti virtual webinar kegiatan peningkatan budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Salawat berangkaikan salam kita tidak lupa ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Sinta yang akan memandu kegiatan webinar virtual ini sampai akhir nanti, dan selama kegiatan ini diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, kita sama-sama sekalian menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca umum Al-Quran Al-Fatihah. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu yang kami banggakan, baiklah selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Dr. Randa dari Gustin MM. Kami silakan dengan segala hormat. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu, Meminta kepada Ibu Tri kreatif rancang untuk memberikan kata sambutan. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, Mohon bersabar Bapak Ibu yang kami banggakan. kreatif rancang Mungkin Butin, alhamdulillah Butin sudah masuk. potensi, tingkatkan Pada Ibu kami prestasi, silakan. lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan
lahirkan profil pelajar Pancasila. Bapaknya akan mengajarkan bapaknya mungkin keluar lempar ya. Menjalin kolaborasi, Bapaknya lempar lagi. belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Mohon maaf pada bapak ibu sekalian. Berbagi untuk negeri, Sekarang masalah teknis. majukan pendidikan. Udah terlempar lagi. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita Nampaknya mungkin lagi mencoba untuk mencoba bergabung. Mudah-mudahan lancar. Ya, kita tunggu saja bergabung lagi. pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Udah. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang Kayaknya Bu Tin udah bisa, Cinta. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada Bu Tin kami silakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, Belum terdengar, Ibu, profil suaranya. pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, Mohon dibuka mute Ibu, tertutup. pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Udah, Kak. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dari Ibu sudah dibukakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Sudah, Bu. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, Assalamualaikum demi warahmatullahi bakti pada wabarakatuh. Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, Yang mana pada tingkatkan hari ini prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, Warahmatullahi wabarakatuh. demi bakti pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita Ya, yang kami hormati Bapak Ibu beserta webinar pada hari ini. Syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan webinar tentang peningkatan budaya positif melalui segitiga diskusi. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada awalnya kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu peserta webinar, barangkali ada kelambatan dari kegiatan ini ya, karena ada hal-hal yang telah disalahkan, kesalahan teknis
yang terjadi, namun kita tetap berupaya agar kegiatan ini tetap terlaksana dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang kita atau tema yang kita angkat pada webinar ini adalah peningkatan budaya positif melalui segitiga resilience. Bapak Ibu semua, ini budaya positif itu tentunya kebiasaan-kebiasaan baik ya yang sudah kita lakukan atau kita terapkan di sekolah. Berawal dari adanya peraturan sekolah atau mungkin diawali dari disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian disiplin sekolah, yang jelas semuanya itu adalah kesepakatan kita bersama dalam rangka meningkatkan ya disiplin sekolah. Bagaimana dengan peningkatan budaya positif melalui segitiga resiliensi? Tentunya ini terkait upaya dari siswa itu untuk memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan. Tentunya dia tidak bekerja sendiri atau tidak melakukan sendiri. Itulah yang dikatakan kerjasama yang baik melalui guru, kemudian siswa dan sekolah. Jadi artinya sekarang kita akan meningkatkan atau akan melaksanakan bagaimana segitiga resiliensi ini kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Tentunya nanti bagaimana kiat-kiat pelaksanaannya, sebagai sumber ya, itu akan melakukannya lebih detail lagi. Jadi Bapak Ibu semua, perubahan lingkungan belajar itu ke arah yang lebih baik tentunya diawali dengan penerapan budaya positif di sekolah itu sendiri. Nah, kepada Bapak Ibu semua tentunya barangkali sudah memahami juga apa itu disiplin sekolah, apa itu keyakinan kelas, yang mana itu nanti akan kita angkat ya, dan itulah dasarnya bagaimana melakukan segitiga resiliensi. Nah Bapak Ibu semua, nanti kita akan mendengarkan secara keseluruhan, secara detail dari narasumber kita. Mari kita ikuti secara bersama. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini ya kami akan membuka kegiatan ini tepatnya hari Rabu bulan 9 tahun 2022, kegiatan webinar peningkatan budaya positif melalui segitiga resiliensi yang kita buka secara resmi. Demikian saja arahan atau kata pengantar dari kami. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak paparan pemateri kita, Ibu Erlindawati SPD selaku CGP Angkatan 5. Kepada Ibu Erlindawati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai, apakah suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Baiklah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan kegiatan webinar
mengenai peningkatan budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi. Salam berkaitan salam kita hadirkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu dari Gustin yang sudah berkenan hadir di kegiatan webinar ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir mengikuti webinar ini. Mohon maaf sebelumnya walaupun ada gangguan atau kesalahan teknis, jadi agak terundur waktunya, tapi alhamdulillah nampaknya Bapak Ibu tetap bersedia menunggu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu bersedia menunggu ini, apa yang saya sampaikan tidak mengecewakan Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan mencoba berbagi informasi saja kepada Bapak Ibu tentang apa yang saya peroleh dari program CGP ini Bapak Ibu. Nah di sini saya mengangkat tentang budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum materi kita sampaikan ada 3 pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Nah silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat pertanyaan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Silakan dibuat di kolom chat. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak? Ya, apakah Bapak Ibu setuju? Silakan dibuat di kolom chat pertanyaan yang kedua ini. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan ketiga. Memberikan penghargaan apakah dapat memotivasi belajar anak? Ya, yang pernyataan ini apakah Bapak Ibu setuju? Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada. Oke Bapak Ibu, nampaknya sudah diisi kolom chatnya. Jadi ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak setuju. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, baiklah Bapak Ibu, kita akan jelaskan atau kita bagi informasi ini apakah jawaban dari Bapak Ibu termasuk hal yang setuju atau tidak dengan budaya positif yang sudah kita terapkan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, apa terlihat jelas screen saya? Baiklah Bapak Ibu, nah jadi budaya positif yang akan kita bahas ini, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Yang mana budaya positif itu merupakan nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, yang tercermin dalam keseharian di komponen sekolah. Maka budaya positif di sekolah sebagai nilai-nilai dan keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Nah, yang mana sekarang kita sudah berangsur-angsur pada budaya positif di pengalaman. Itu merupakan kebiasaan yang baik agar kita dengan siswa itu berjalannya hubungan yang bagus dan atau menerapkan 5S istilahnya. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu ada 5 item. Yang pertama itu berupa disiplin positif, ada juga kebutuhan besar manusia, ada juga keyakinan kelas,
ada juga 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk mengingatkan saja kembali bahwasanya disiplin positif itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal untuk mewujudkan motivasi dari dalam diri atau estrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas dan kerjasama, serta percaya diri, komitmen, jujur, patuh, peduli, itulah nilai kebajikan yang merupakan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu sangat banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada kita diri. Nah, di sini karena saya mengambil juga tentang restitusi, sebelum menjelaskan tentang segitiga restitusi, maka saya jelaskan restitusi itu apa. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu menciptakan kondisi di murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk masalah mereka yang dan membantu berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan ada pun ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, bagaimana memperbaiki hubungan? Ya, bukan tawaran, tapi tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi itu menuntun melihat ke dalam diri atau intrinsik yang kita bahas sebutkan tadi. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan juga ciri restitusi yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi segitiga restitusi ya Bapak Ibu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Makanya sangat perlu kita melakukan restitusi sesuai yang saya katakan tadi, bahwasanya restitusi adalah mencarikan solusi, memunculkan motivasi berupa intrinsik, mengembalikan anak ke kelompok karakter yang lebih kuat. Kenapa? Karena segitiga restitusi ini ada 3 langkah dalam penerapannya. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, ada video yang akan ditayangkan. Bentar ya Bapak Ibu, saya akan menayangkan video. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada video kali ini kita tentang disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. Jürgen Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif yang akhirnya proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dijalankan ada 3 segitiga. Sesi pertama adalah menetapkan identitas. Sesi yang kedua adalah validasi tindakan. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan kelas. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dikasih tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lebih gegabah lagi, hanya membentak terus. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya mau bersikap manusia. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu juga? Enggak lah Pak. Capek Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat bersemangat di depan kelas. Saat ini saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini kita menghargai orang lain itu seperti buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan hati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Dengan waktu muda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini kita? Sedia Pak. Belum kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sesi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa mengingat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan prinsip. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki kesalahan. 5. Apakah saat ini kamu sangat menjadi sesuatu yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku upaya memiliki suatu kepentingan. Guru yang telah memahami stimulus kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi
pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan mengenal sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan yang dianggap murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? 4. Dalam menerapkan teori 3R perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah ini dikaitkan dengan satu yang telah disepakati. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk perbaikan. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang lain. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu dijadikan perhatikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menetapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat membuat guru menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada berapa masalah. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara simultan. Bahkan bisa semudah menanyakan keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi dan membuka agar dapat menyelesaikan permasalahan ini, semakin percaya diri, mandiri, dan cinta. Salam berbahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, nah dari video ini dapatlah kita lihat bahwasanya tahapan segitiga restitusi itu berdasarkan prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, bagaimana menstabilkan identitas. Maka teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik jika dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan memberikan alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Sesuai yang kita akan video tadi, bahwasanya misi pertama menstabilkan identitas. Bagaimana kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kemungkinan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan menjadi membuatnya dalam posisi yang gagal. Jadi hendaknya kita menjadi guru yang reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak.
Adapun dari pernyataan atau cara kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada siswa nantinya, bahwasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itulah berupa pertanyaan yang kita berikan kepada siswa kita pada sisi menstabilkan identitas. Bapak Ibu, kita lanjut bagaimana langkah yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu, di validasi tindakan yang salah ini, bagaimana kita membantu siswa mengenal basic needs-nya atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran yang ada di sekolah. Jadi kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing untuk Bapak Ibu, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, ini akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang mana contohnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam validasi tindakan salah ini, jadi tidak menyeramkan guru berbicara kepada murid bahwa menolak aturan adalah yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham akan setiap orang pasti melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Selanjutnya menanyakan keyakinannya. Jadi Bapak Ibu, ketika identitas sukses telah dicapai langkah pertama dan 3 langkah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang dipercaya yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itulah contoh-contoh pertanyaan yang jadi menanyakan keyakinan itu sangat penting pada anak karena kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan dan apa yang akan menjadi mereka sukses atau bertanggung jawab atau bisa dia dipercaya nantinya. Nah, itulah penerapan segitiga restitusi. Dan dalam penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, jelas apa yang saya tampilkan? Jelas Bu. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi kita ini Bapak Ibu, dia bagaimana dia berusaha untuk bertahan dengan hidup itu, apakah itu tentang makanannya dan kehidupan keluarganya. Jadi jika ada anak atau siswa kita di kelas, istilahnya dia belum makan, itu akan membuat dia tidak bisa lagi. Dan kita perlu mengetahui apakah kebutuhan ini terpenuhi oleh orang tua atau tidak. Nah, jadi jangan kita langsung memarahi si anak, padahal anak lagi butuh ya, untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena dia tidak makan, nanti tidak ada yang akan makannya di rumah. Lagi mungkin ada anak kita yang misalnya mencuri, tapi karena dia alasannya untuk bertahan hidup, jadi Bapak Ibu kita juga harus melaksanakan penerapan restitusi ini. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Nah, di sini sebagai guru kita harus memperhatikan, memberikan perhatian kepada siswa kita. Jangan hanya kita memperhatikan siswa yang aktif saja, tapi kita juga harus memperhatikan siswa yang sering murung atau tidak bersemangat dalam sekolah.
jadi dia tidak mendapatkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan bagaimana peserta kita dia ingin berkreasi, ini secara bagaimana dia ingin mandiri tanpa harus ditekan, tanpa dia harus dituntut. Karena apalagi kita turun merdeka belajar, siswa harus kita tuntut, bukan kita tuntut. Jadi kebutuhan kebebasan kita silakan memberikan kebebasan kepada siswa kata dalam hal pekerjaan tugas. Jika ada perlu yang misalnya siswa disuruh untuk membuat catatan atau melakukan membuat kesimpulan, silakan siswa kita berkreasi. Apakah dia mau membuat infografis, apakah dia mau membuat map itu terserah. Karena kita berikan ya kebutuhan kebebasan mengerjakan tugasnya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan, kita tahu bahwasanya mereka itu memang digalakkan ya, atau istilahnya memang kepada kita bagaimana kelas yang kita bina itu atau kelas tempat kita mengajar itu siswa merasa senang, nyaman dia di kelas itu. Jadi dia tidak merasa harus bertahan, harus dia perhatikan, tidak. Dia juga menyampaikan apa yang dia inginkan kelas itu dengan kelas itu yang kita buat sendiri nyaman baginya. Apakah itu berupa nanti media-media yang menarik bagi siswa atau metode-metode yang membuat siswa itu siap untuk berkreasi sana dalam belajar. Dasarnya kebutuhan akan penguasaan. Nah, jadi Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan karena siswa kita tidak sadar bahwasanya di dalam pelajaran dan belajar diskusi, Bapak Ibu pada saat kita ingin dia tampil, nah dia ingin berbicara. Nah, berikanlah kebutuhan itu kepada siswa didik kita. Jangan ditunjuk hanya orang itu saja yang akan berbicara, tapi kita berikanlah kebebasan dan kita berikanlah dia untuk penguasaan untuk kelompoknya untuk berbicara depan teman-temannya. Karena itu dapat membuat siswa itu merasa dirinya ada kompeten atau dia percaya akan dirinya dia bisa gitu. Atau dia merasa dihormati Bapak Ibu. Selanjutnya adapun tentang keyakinan kelas. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Teri Usir tadi bahwasanya untuk kita melakukan penerapan segitiga restitusi ini, maka kita hendaknya juga perlu menerapkan keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang terdiri dari peraturan-peraturan yang berdasarkan nilai kebajikan dan menggunakan kalimat positif. Jadi ada kalimat negatif khususnya dalam menerapkan keyakinan kelas. Nah, yang mana pernyataan ini bersifat universal dan dapat diterapkan dan dapat juga ditinjau kembali. Nah, contohnya ini Bapak Ibu untuk penerapan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas kita itu taat beribadah. Maka untuk nilai kebajikan yang dituju itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya datang tepat waktu. Berarti dia bagaimana nilai kebajikan yang ditanamkan dalam disiplin, saling menghargai. Selanjutnya menghargai guru dan teman. Ya, berarti nilainya kebajikannya saling menghargai dan menghormati. Melaksanakan piket kelas, maka nilai kebajikannya itu berupa tanggung jawab. Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi karena kita diajarkan untuk nilai kebajikannya disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya mengembalikan barang yang dipinjam. Nanti saling menghargai dan bertanggung jawab. Selanjutnya menerapkan budaya positif. Berarti nilai kebajikannya itu adalah berupa akhlak mulia. Nah, melaksanakan peraturan sekolah. Berarti nilai kebajikannya itu berupa disiplin dan saling menghargai. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk keyakinan kelas itu sangat bagus sekali dibuat oleh siswa kita di kelas. Apakah itu Bapak Ibu yang berperan sebagai wali kelas atau Bapak Ibu yang berperan sebagai mata pelajaran. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan ini sebenarnya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan di saat belajar sama Bapak Ibu ya siswanya. Jadi, nah kesepakatan ini merupakan hal yang bagus Bapak Ibu untuk diterapkan. Selanjutnya, nah posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru kita juga harus tahu bahwasanya posisi kontrol kita sebagai guru apa gitu.
Nah, di sini posisi kontrol kita ada yang pertama pengukur. Nah, yang pengukur ini adalah bisa berupa fisik, juga bisa berupa verbal saja. Nah, jadi Bapak Ibu ada juga yang posisi kita sebagai teman. Bagaimana dengan siswa kita merasa teman, kita mengajak dia berbicara yang sebagai orang teman dengan lemah lembut. Dan juga ada juga kita sebagai posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana siswa kita merasakan apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan itu dia merasa dia sudah bersalah. Nah, itu apakah kita sebagai posisi bersalah sesuatu? Ada juga posisi manajer, ya, Bapak Ibu, dan posisi monitor. Nah, Bapak Ibu, sama-sama kita lihat video ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mendeteksi sisi mana kita saat ini, dan nantinya kita akan merubah jadi posisi kontrol yang seperti apa. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. How do you feel today? I'm very good and Bulatkan tekad, kuatkan Baiklah Bapak Ibu, jelas. Sangat bahagia. memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan Jelas video yang saya tampilkan. Saksikannya tutup. Oh iya ya, dalam iya. pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, Udah terlihat kan belajar Bapak Ibu? bergerak berbagi untuk negeri, Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat tingkatkan prestasi, Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Dian Boston dan contoh penerapan. negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Karen yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Ping lapangan basket 5 kali sekalian, biar kamu mat. Pergi sana ke lapangan basket. Bergerak, berbagi untuk negeri. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan melakukan perubahan pandega. Untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Kenapa terlambat lagi, nak? demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kamu tenang ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Karen. Kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kita menjalin kolaborasi. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi gagal, memandang diri-dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan membuat dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, Wah, kita udah jam berapa menjalin nih, Nak? kolaborasi. Lambat lagi ya sayang. Ya Bu, habis ibu saya mau bangun tiap saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukan kamu yang harinya paling kencang. Masa lambat sih? Ya Bu, dengan masalah kamu tadi, jadi biar usaha kencang, setelah tidak kejar. Ya sudah sana. Larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi bersamaan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka
keberpihakan atau faktor ketergantungan dan milik kepada orang tertentu. Di sini guru absen nih, sehingga di lain waktu murid bisa berkontak kembali, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus balik sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, mengerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan jam, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan keputusan atau data untuk pemantau guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan wajah yang datar dan belum formal. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Sedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan di Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. dapat bergerak berbagi guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sumber solusi yang menyelesaikan. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi si prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin diikuti setiap pendidik. Pada posisi inilah, murid dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada diri, yang mempercayakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang pemuda. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak. Hebat. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Baiklah Bapak Ibu, Belajar bergerak berbagi untuk negeri. dan Bapak Ibu itulah video tentang posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu selama ini bagaimana Bapak Ibu untuk sebagai guru ya, sebagai guru apakah gimana posisi Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu lakukan? Apakah itu untuk teman, ya, memantau, atau merasa bersalah? Silakan Bapak Ibu isi di kolom chat saja. Yang posisi kontrol Bapak Ibu sebelum kita memulai dari ini, biasanya Bapak Ibu gimana? Manajer bagus sekali, ada juga yang masih buku, ada juga sebagai teman. Jadi Bapak Ibu, nah kita berharap untuk kedepannya memang kita untuk mendapatkan posisi kita sebagai guru adalah manajer. Bagaimana kita bisa melaksanakan ataupun merefleksi apa salah dan dia menyadari akan kesalahannya. Maka diharapkan siswa itu bisa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dari posisi kontrol ini, makanya penerapan segitiga restitusi itu perlu. Ya sehingga dapat segitiga ini dapat berjalan dengan baik ketika Bapak Ibu ada di posisi manajer. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kita. Sinta, mungkin kalau ada yang ingin bertanya boleh Sinta terbuka sesi dan jawab. Baiklah, demikianlah penyampaian materi oleh Ibu Linda selaku pemateri kita. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 2 orang. Pada Bapak Ibu yang dibanggakan, disilakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk Pak Ahmad nampaknya Bu Sinta press hand. Ya, kepada Bapak Rahmat kami persilakan. Tolong kameranya wajib menghidupkan kamera. Pak Rahmat, Ya, izin mohon maaf sebelumnya room virtualnya wajib menghidupkan kamera Pak Rahmat. ya, karena ada sesuatu Bu, jadi tidak bisa dihidupkan kameranya. Izin bertanya, saya Rahmat dari guru pas dari SMK Negeri 1 Foto ingin bertanya hal yang pertama yaitu tadi dikatakan positif itu ada salah satunya sisi keyakinan dan lain-lainnya. Yang saya ingin tanyakan adalah apa yang menjadi latar mendasari atau latar belakang ibu memilih penerapan segitiga restitusi. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Nah, gimana Bu Sinta? Kita jawab satu-satu atau kita tunggu? Oh, langsung dijawab saja Bu Linda. Oke.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Rahmat yang bertanya kenapa saya membuat penerapan tiga restitusi ini untuk disampaikan kepada teman-teman. Ya, yang mendasari saya untuk menyampaikan penerapan tiga restitusi ini adalah karena apa? Karena selama ini mungkin kita kurang ya, sudah ada tapi mungkin masih kurang untuk menerapkan tiga restitusi ini. Jadi Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi kita sama tahu bahwasanya kita harus ada melakukan dialog antara guru dengan siswa dengan orang tua agar apa? Agar penerapan disiplin positif terhadap siswa itu dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Penerapan tiga restitusi ini kita harus ada saling menyampaikan bagaimana istilahnya untuk permasalahan atau pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa itu kita harus lakukan agar apa? Agar siswa itu tahu dia salah dan dia akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya ke depannya. Makanya saya mengambil atau saya mengambil penerapan segitiga restitusi ini agar kita sama guru itu tidak langsung menjudge anak saja, tapi kita juga harus melakukan penerapan ini agar kita tahu apa yang melatar belakangnya, apa yang membuat siswa itu melanggar aturan. Bapak Rahmat, silakan Sinta. Terima kasih kepada Bu Linda. Bagaimana Bapak Rahmat? Baik, terima kasih sudah dipahami. Kita buka satu orang lagi penanya kepada Bapak Ibu, silakan. Silakan satu orang lagi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Bagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Ibu Yose. Pada Ibu Yose Nila Susra, silakan. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Atau memang tidak ada lagi sama sekali yang namanya kita menyampaikan konsekuensi itu, memang tidak boleh total atau boleh kita lakukan. Kemudian poin-poin yang lain yang tadinya sebagai teman, yang beberapanya apakah kita mengaplikasinya terpisah-pisah atau memang digabung semuanya, atau memang yang manajer tadi itu yang efeknya yang semuanya yang baik untuk penegasannya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Kepada Ibu Indah, kami silakan langsung menjawab pertanyaan Ibu Yose. Baiklah, terima kasih Bu Yose atas pertanyaannya. Sangat luar biasa sekali pertanyaan Bu Yose ya. Bahwasanya dalam meningkatkan budaya positif itu ada 5. Jadi ada positif. Kita harus setiap lingkungan kita harus setiap menerapkannya. Kenapa? Karena anak kita tidak hanya berarti dengan ajarannya akademik, tapi bidang karakternya. Juga dengan keyakinan kita. Jadi Bapak Ibu kita sebagai guru tidak hanya memberikan materi ajar saja, kita juga harus ada kesepakatan. Kenapa? Karena untuk memperlancar atau untuk membuat nilai-nilai keyakinan itu kita lakukan di siswa kita. Nah begitu juga dengan adanya posisi kontrol tadi. Jadi posisi kontrol ini Bapak Ibu memang kita sebagai guru kadang biasanya lebih hukum sifatnya kadang, apalagi anak yang tidak menjalankan tugas terus keluar. Nah itu sebenarnya itu sikap yang kita lakukan itu sebenarnya tidak wajar, tidak pas untuk siswa. Nah
Nah, begitu juga kita juga harus memahami siswa itu apa sebenarnya dia butuhkan dari kita sebagai guru. Apakah dia membutuhkan kasih sayang dari kita karena dia tidak mendapatkan kasih sayang itu misalnya, atau dia ingin membutuhkan rasa untuk kesenangan. Kenapa? Siswa kita ini tidak semuanya sama dalam kompetensinya dimiliki. Dia mungkin cara belajarnya berbeda. Dia butuh belajar yang agak happy. Jadi kalau dia cara belajarnya sifatnya lebih ceramah, dia tidak tertarik. Makanya dia butuh ada kesempatan untuk siswa itu memiliki kebutuhan kesenangan tadi. Dia akan diserahkan apa yang akan dia mau sampaikan, atau apa yang mau dia tulis, atau apa yang mau dia diskusikan terhadap pemahaman mereka. Jadi dia tidak harus mendengar dari ceramah guru. Jadi itulah maksud dari budaya positif yang harus kita terapkan sebagai guru. Dari kelima item tadi. Nah, dan Bu Yose bertanya yang pertanyaan kedua tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru Bu Yose, kita sebaiknya kita adalah posisi kontrol manager, yang mana kita memahami siswa kita bertanya kepada siswa dengan menerapkan restitusi tadi, yang mana menstabilkan identitasnya, kita mencari tahu bagaimana validasi tindakan salah, dia menyadari apa kesalahannya, dan juga meyakinkan, jadi menggunakan keyakinan. Penting bagaimana dia seharusnya apa yang akan dilakukan, dia harus tahu bahwasanya itu baik dan dia. Kita harus menerapkan posisi manajer ini siswa kita. Jadi makanya saya akan menerapkan kalau bisa, memang kita ada juga mungkin permasalahan ataupun pelanggaran aturan yang dilakukan oleh siswa kita. Tapi kita arahkan setelah itu menerapkan tiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Itu kita penjelasan saya. Baiklah Bu Linda, bagaimana Ibu Yose bisa dipahami dan adakah masukan dan sarannya? Bagaimana Ibu Yose? Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Ibu penanya. Telah rampung acara webinar virtual kita kali ini. Jikalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh pemateri, semoga nanti dapat terjawab di kesempatan dan waktu yang lain. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu pemateri, ilmunya amat bermanfaat dan semoga dapat menjadi amal jariah yang tidak terhitung pahalanya. Mohon kepada para peserta, Bapak Ibu yang kami banggakan, untuk mengaktifkan kamera. Kita akan mengabadikan momen webinar ini bersama-sama. Boleh share screen-nya ditutup dulu Bu Linda, karena screen-nya tidak bisa terlihat kalau share screen-nya masih terbuka. Masih belum. Sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu yang kami hormati untuk buka kameranya. Kita mengambil momen kita bersama dulu. Masih hidup share screen-nya Bu Linda. Bu Indah, Bu Lili, Bapak Rahmat, Ibu Rahmi. Bu Rahmi mohon bantuan, kameranya dibuka. Boleh bantu difoto, Ibu Uca. Baiklah, semuanya senyum. Moderator, kamera saya nggak bisa hidup.
karena ini habis diinstal mungkin kameranya belum harus di-update dulu. Terima kasih. Baiklah, Ibu Irani. Ya, semuanya senyum. Terima kasih Bapak Ibu. Kita buka segala sesuatu. Bu Linda tutup dulu. Silakan. Bu Linda. Oke, baiklah Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan webinar kita ini apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua, terutama saya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita bisa terapkan sebagai guru yang hebat tentunya, yang bisa menjadi kebanggaan bagi siswa kita dan juga membuat kelas kita menjadi nyaman, senang, siswa kita belajar sama kita, dan juga siswa kita bisa sukses nantinya dengan bantuan ataupun arahan dari kita semua. Jadi jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf karena saya masih tahap belajar. Mudah-mudahan dengan ada permasalahan tadi saya bisa menjadi baik-baik tempatnya, dan saya akhiri mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang kami banggakan, absensinya jangan lupa diisi, dan saya selaku pemandu kegiatan webinar virtual ini, mohon maaf Ibu ada di chat di awal. Baiklah, saya selaku pemandu kegiatan webinar virtual ini mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, dan terima kasih, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah di grup SMA 2 Bu, sudah di share Bu. Ini dikirim kembali. Terima kasih Pak Rahmat. Sama Bu. Sudah boleh silakan Bapak Ibu, terima kasih. Oh ini, oke. Kita tahu dari tadi ya Mak. Iya Bu, lupa Bu. Lupa. Kode dokumentasi Linda. Rahmat belum webinar kok. Dalam 2 hari mungkin Bu dengan Alfi bisa atur jadwal. Bu diundang mana? Bu. Kita kepala sekolah Pi. Ahmad. Enggak itu. Saya di kepala sekolah nak. Potensi tingkatkan prestasi. Kasih kapal ya. Kita ibu jalan jadi kapal sekolah mana aja mulai. Izin Bapak Ibu. Kalau Ibu nyambung Mak, soalnya Bu ngerti Bu itu. Kalau kepala sekolah Mak jangan. Ya kan? Aku tuh baca Ibu kepala sekolah Mak. Nanti hostnya juga bisa dibantu Pak Rahmat. Ayen tak. Bukan. Lebih lancar lagi besok. Ya, insya Allah harus lebih lancar. Izin webinarnya ditutup Bapak Ibu sebagai co-host. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita pergi baralik Ibu. Webinar aja lagi.
Sering pendapat boleh dari